Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan sehat selalu ya. Baiklah, kita akan melanjutkan materi dari mata kuliah Matematika Ekonomi. Pekan lalu kita sudah membahas mengenai barisan dan deret aritmetika. Nah, untuk pekan ini atau untuk malam ini materinya yaitu mengenai barisan dan deret geometri. Sedikit kita mengulas mengenai materi pekan lalu yaitu mengenai barisan dan deret aritmetika. Bahwasanya sudah dijelaskan pekan lalu bahwa barisan aritmetika ini adalah suatu sekumpulan bilangan yang memiliki pola, di mana polanya adalah pola penjumlahan. Nah, berkebalikan dengan barisan aritmetika. Untuk barisan geometri ini adalah suatu barisan atau suatu sekumpulan bilangan yang memiliki pola yang tetap. Polanya adalah pola perkalian. Pola perkalian disebut juga sebagai rasio. Nah, sama halnya dengan pada barisan aritmetika. Pada barisan dan deret geometri juga berlaku suku pertama, suku kedua, suku ketiga, dan seterusnya. Yang membedakan adalah jika pada barisan dan deret aritmetika ada istilah beda, sementara pada barisan dan deret geometri ada satu istilah yang disebut sebagai rasio. Rasio ini adalah suku kedua dibagi suku pertama, atau suku ketiga dibagi suku kedua, atau suku keempat dibagi suku ketiga. Misal, sekumpulan bilangan, jika suku pertamanya misalnya 2, kemudian suku keduanya misalnya 6, suku ketiganya misalnya 18, maka rasionya adalah 3. 3 diperoleh dari suku kedua dibagi suku pertama. Suku keduanya 6 dibagi suku pertamanya 2. 6 dibagi 2 sama dengan 3 ya. Nah, untuk mencari suku ke N atau UN, nah, kalau pada barisan aritmetika untuk mencari UN bisa menggunakan rumus UN sama dengan A plus N-1B. Sementara kalau pada barisan geometri, nah untuk mencari UN bisa menggunakan rumus UN sama dengan A dikali R pangkat N-1. Nah, contoh soal, carilah suku ke-8 dari barisan geometri di mana suku pertama adalah 16 dan rasionya adalah 2. Sekali lagi, carilah suku ke-8 dari barisan geometri di mana suku pertamanya misalnya 16, rasionya 2. Nah, untuk mencari suku ke-8, terlebih dahulu kita tulis variabel yang diketahuinya. Yang pertama adalah suku pertama. Suku pertamanya 16, kita tulis U1 16 atau A sama dengan 16. Kemudian rasionya misalnya 2, kita tulis R sama dengan 2. Nah, kemudian yang ditanyakan adalah suku ke-8. Jadi U8 ya. Nah, U ke-8 berarti kita tulis dengan U8. Nah, N-nya sama dengan 8. Nah, sehingga untuk mencari U ke-8 bisa menggunakan formulasi U8 sama dengan A dikali R pangkat N-1. A-nya 16 dikalikan dengan R-nya 2 pangkat N-1. N-nya 8 dikurang 1, 7 ya. Jadi R pangkat 7 atau 2 pangkat 7. Hasil akhirnya adalah 2048 ya. Ini mohon maaf ada sedikit kekeliruan untuk lambang ya. Untuk lambang suku ke N, UN ya. Bukan SN melainkan UN. Jadi untuk suku ke-8 bisa menggunakan lambang U8 bukan S8. Contoh berikutnya, carilah suku ke-11 dalam suatu barisan geometri di mana diketahui suku ke-4-nya 24 dan suku ke-9-nya adalah 768. Nah, kita akan mencari suku ke-11. Nah, karena yang diketahui adalah suku ke-4 dan suku ke-9, maka kita tuliskan suku ke-4-nya sama dengan 24, suku ke-9-nya sama dengan 768 ya. Nah, suku ke-4 berarti kita tulis dengan U4. U4 sama dengan 24. Nah, rumus untuk mencari suku ke-4 yaitu U4 sama dengan A kali R pangkat N-1. N-nya 4 dikurang 1, 3 ya. Sehingga AR pangkat 3 sama dengan 24. Nah, untuk suku ke-9-nya berarti AR pangkat 8 sama dengan 768.
Tinggal kita bagikan ya, kita bandingkan. Nah, misalnya di sini AR pangkat 8 dibagi dengan AR pangkat 3. A-nya dibagi A, 1 ya, 1 tidak perlu kita tulis. Kemudian R pangkat 8 dibagi R pangkat 3 sama dengan R pangkat 5. Kemudian hasilnya kita bagi 7, 6, 8 dibagi 24 sama dengan 32. Sehingga 32 sama dengan R pangkat 5. R pangkat 5 sama dengan 32, maka R-nya diperoleh hasilnya adalah 2 ya. Nah, jika R-nya 2 atau rasionya 2, maka suku ke-11-nya langsung aja. Nah, untuk mencari suku ke-11 berarti langsung aja U11 sama dengan AR pangkat N-1. N-nya 11 dikurang 1 jadi 10. Jadi AR pangkat 10. A-nya bisa kita cari ya. Tadi R-nya 2 ya. Nah, untuk mencari A-nya tadi, ketika R-nya sudah kita cari 2, maka langsung aja kita substitusikan R-nya 2 ke salah satu persamaan. Misalnya persamaan yang pertama AR pangkat 3 sama dengan 24. R-nya diganti 2. Nah, kalau R-nya diganti 2 berarti 2 pangkat 3 8 ya. Nah, berarti A kali 8 sama dengan 24. Maka A-nya sama dengan 3. Nah, berarti untuk mencari U11 langsung aja AR pangkat 10. A-nya tadi 3 dikali R-nya 2 dipangkatkan dengan 10. Maka hasil akhirnya adalah 3072. Ini untuk contoh yang kedua mengenai barisan geometri. Baik, kita coba ke slide berikutnya. Slide berikutnya membahas mengenai deret geometri ya. Konsepnya sama dengan deret aritmetika, yaitu penjumlahan bilangan-bilangan yang membentuk barisan. Nah, untuk deret geometri, untuk formulasinya di sini ada 2. Yang pertama, jika rasionya lebih kecil daripada 1, maka untuk mencari jumlah n suku pertama bisa menggunakan rumus Sn atau Dn sama dengan A dikali 1 min R pangkat N dibagi 1 min R. Sementara jika rasionya lebih besar daripada 1, bisa menggunakan formulasi Dn atau Sn sama dengan A dikali dalam kurung R pangkat N min 1 dibagi R min 1. R-nya adalah rasio ya. Nah, bagaimana kalau rasionya sama dengan 1 ya? Nah, kalau sama dengan 1 langsung aja tinggal dijumlahkan suku pertama ditambah suku kedua dan seterusnya. Atau Dn sama dengan N dikali A1. Kita ke contoh soalnya. Carilah jumlah suku ke-8 yang pertama dari barisan geometri berikut ini. Barisannya 3, 6, 12, 24, dan seterusnya. Baiklah, kita akan kerjakan contoh soal tersebut di papan tulis berikut ini. Baiklah, langsung saja kita kerjakan contoh soal tersebut. Langkah yang pertama, kita akan tulis variabel diketahuinya. Diketahui suku pertama, kita tulis A sama dengan 3, kemudian rasionya R sama dengan 2, kemudian N-nya sama dengan 8, karena kita mau mencari atau menghitung jumlah 8 suku pertama. Yang ditanyakan adalah S8. Nah, untuk mencari S8, kita bisa menggunakan rumus Sn sama dengan A dikali R pangkat N min 1 per R min 1. Rumus ini digunakan karena rasionya lebih besar daripada 1. Langsung kita masukkan S8 sama dengan A-nya 3, R-nya kita ganti dengan 2, N-nya kita ganti dengan 8. Sehingga kita bisa tuliskan kembali S8 sama dengan A-nya tetap kita tulis 3. Nah, kemudian dikali dalam kurung 255, maka hasil akhirnya adalah 765. Baik, itu tadi penyelesaian untuk contoh soal mengenai deret geometri ya. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Kita akan coba ke slide berikutnya. Nah, di sini ada beberapa soal. Yang pertama, carilah jumlah dari 6 suku pertama pada setiap barisan berikut ini. Yang kedua, carilah 6 suku pertama dari barisan geometri berikut ini. Nanti silakan dikerjakan di rumah ya. Sampai dengan soal nomor 3, carilah nilai dari deret geometri untuk 4 bilangan pertama dari setiap barisan geometri dengan A dan R diketahui di bawah ini.
Baik, silakan dikerjakan di rumah, nanti dikumpulkan. Sampai di sini sudah bisa dipahami ya. Jika ada yang kurang jelas, silakan ditanyakan. Baik, kita akhiri pertemuan kita mengenai baris dan deret geometri. Insya Allah nanti kita lanjutkan lagi pekan depan ke materi berikutnya, yaitu penerapan barisan dan deret. Terima kasih sudah menyimak videonya sampai selesai. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.